pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Kencana dengan NIM 120802208554 dari kelas 4G Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sosiologi, Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian yang diampu oleh Ibu Penti Suryani SPMSI. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi bagaimana cara mengendalikan serangan dari ulat api yang banyak sekali terdapat di kebun sawit. Mengingat Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Oleh karena itu, para petani diharuskan bijak dalam melakukan pengendalian serangan ulat api. Ulat api sendiri banyak menyerang tanaman kelapa sawit dengan cara memakan daun kelapa sawit, sehingga membuat tanaman kelapa sawit tidak tumbuh produktif. Karena terhambatnya proses fotosintesis dan secara otomatis akan menghambat pertumbuhan dari bunga dan juga buah pada tanaman kelapa sawit. Nah, gejala yang timbul akibat dari serangan hama ulat api sendiri, contohnya seperti ini, di mana serangan ulat api akan menyebabkan daun di ujung tanaman kelapa sawit akan menghilang karena ulat api sangat senang memakan daun paling ujung dari tanaman kelapa sawit, dan apabila sudah tidak ada, dia akan juga memakan daun bagian pangkalnya. Contoh kedua yaitu daun kelapa sawit akan mengoyak atau akan habis. Nah, pada saat daun kelapa sawit seperti ini, yaitu hanya menyisakan tangkai daunnya saja, ini merupakan salah satu serangan dengan 50-90% yang dapat menyebabkan produktivitas dari tanaman kelapa sawit menurun drastis. Nah, bagaimana cara mengendalikan hama serangan ulat api? Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan musuh alami. Musuh alami yang digunakan adalah tanaman bunga pukul 8, di mana tanaman bunga pukul 8 ini dapat membuat kupu-kupu yang berasal dari ulat api tertarik dengan bunga tersebut dan menyebabkan telur dari ulat api tersebut akan hinggap di bunga tersebut. Secara otomatis akan mengurangi populasi ulat api yang ada di perkebunan kelapa sawit karena kupu-kupu tersebut tidak bertelur di daun-daun pada tanaman kelapa sawit, melainkan dia akan bertelur di bagian bunga pukul 8 tersebut. Nah, cara ini merupakan pengendalian yang ramah lingkungan dan baik digunakan, serta mudah untuk dilakukan. Karena dengan melakukan penyetekan saja atau ditanam secara langsung, bunga pukul 8 ini dapat mudah untuk tumbuh. Tetapi apabila tingkat serangan kelapa sawit yang mungkin sudah terlanjur sangat parah, itu alternatif terakhirnya adalah dengan menggunakan bantuan pestisida kimia. Adapun pestisida kimia yang digunakan itu berjenis insektisida sintetik yang biasanya dilakukan dengan proses penyemprotan dan juga fogging, di mana proses penyemprotan ini masih memiliki kekurangan karena proses penyemprotan pada daun kelapa sawit itu biasanya hanya bisa digunakan untuk proses pada masa pre-nursery dan juga me-nursery pada tanaman kelapa sawit saja, karena kalau untuk kelapa sawit yang mungkin telah tinggi, dia akan sulit untuk diberikan ke daun kelapa sawit karena tidak terjangkau pestisida tersebut. Oleh karena itu biasanya cara yang baik digunakan untuk mengendalikan ulat api pada tanaman kelapa sawit yang tinggi bisa menggunakan fogging, di mana biasanya jika menggunakan fogging ini berikan tambahan berupa pemberian solar sekitar 1-5 liter. Setelah itu disemprotkan di bagian sawit yang daunnya berada di atas. Nah, tetapi perlu diingat kembali, cara pemberian pestisida secara kimia ini kurang efektif digunakan karena dapat mencemari lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, untuk seluruh para petani yang ingin mengendalikan populasi ulat api yang ada di perkebunannya, maka lebih cocok untuk menggunakan tanaman bunga pukul 8 karena selain penanaman bunga pukul 8 yang mudah untuk diterapkan, bunga pukul 8 juga memiliki penampilan yang menarik dan menambah daya estetik pada perkebunan kelapa sawit. Nah,
Mungkin itu tadi merupakan beberapa cara pengendalian mengenai hama serangan ulat apis tersebut. Semoga video ini dapat membantu para petani-petani yang memiliki serangan ulat apis pada perkebunannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.